Antara periode 10 hingga 17 Januari 2022, jutaan gamer dari seluruh dunia memilih siapa pemain terbaik dari 12 bulan terakhir. Baru-baru ini, EA Sport mengumumkan FIFA 22 Team of the Year yang menampilkan pemain seperti Lionel Messi, tetapi nama Cristiano Ronaldo tidak masuk daftar. Untuk pertama kalinya, pemenang Ballon d'Or 5 kali itu tidak masuk dalam FIFA Team of the Year di setiap skuad Totti sejak FIFA 12. Akan tetapi, kali ini justru Robert Lewandowski dan Kylian Mbappe berada di posisi menyerang bersama Lionel Messi. Pierre-Emerick Aubameyang telah dipulangkan timnas Gabon ke Arsenal yang kabarnya karena masalah kesehatan jantung. Striker berusia 32 tahun itu telah memberikan info terbaru soal kesehatannya. Lewat akun Instagram pribadinya, ia menyampaikan kondisi jantungnya baik-baik saja. Hai teman-teman, saya kembali ke London untuk melakukan beberapa pemeriksaan tambahan. Dan saya sangat senang untuk mengatakan bahwa jantung saya baik-baik saja dan saya benar-benar sehat. Manajer Jurgen Klopp memuji penampilan penyerang Diogo Jota dalam laga Arsenal versus Liverpool Jumat 21 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Menurutnya, 2 gol kemenangan The Reds yang diciptakan Jota barusan sangat luar biasa. Klub bahkan menilai Jota menunjukkan dirinya terus berkembang menjadi striker level kelas dunia sejak diboyong ke Anfield September 2020. Keyakinan ini dimiliki klub sejak penyerang asal Portugal itu tiba. Ia benar-benar berubah menjadi striker kelas dunia. Juventus mengumumkan bahwa Aaron Ramsey sudah dinyatakan pulih dari COVID-19. Selagi rumor kepergian sang gelandang ke Crystal Palace masih berlanjut, diketahui sang pemain tim nasional Wales dinyatakan positif COVID-19 pada tanggal 10 Januari silam. Namun hasil tes terbarunya sudah negatif dan kini diperbolehkan untuk meninggalkan karantina. Pelatih Massimiliano Allegri sendiri telah mengkonfirmasi bahwa Ramsey akan pergi pada bursa transfer bulan Januari ini dan tujuannya nampak jelas, yakni kembali ke Inggris. Menjelang akhir bursa transfer musim dingin Januari, klub-klub mulai gencar memburu pemain. PSG meski sudah banyak beraktivitas pada musim panas 2021, tetap ikut andil. Hal tersebut dapat terlihat dari ketertarikan serius PSG kepada gelandang Tottenham Hotspur, Tanguy Ndombele yang sempat dikaitkan dengan AS Roma. Kabar itu bukanlah isapan jempol belaka, karena dikonfirmasi Fabrizio Romano. Dikabarkan PSG segera mendaratkan Ndombele dengan status pinjaman pada Januari ini. 2 klub raksasa Spanyol, Barcelona dan Real Madrid dikabarkan bersaing untuk mendapatkan wonderkid sepak bola Brasil, Endrick. Madrid bahkan diklaim sudah mengirimkan 2 pencari bakat mereka untuk menyaksikan secara langsung aksi Endrick bersama Palmeiras. Saat ini Endrick belum memiliki kontrak profesional di Palmeiras. Klub raksasa Brasil itu masih menunggu hingga ulang tahun sang pemain yang ke-16 pada 21 Juli mendatang untuk memberinya kontrak. Kabarnya, Palmeiras berniat menawarkan proposal kontrak dengan nilai klausul rilis yang sangat tinggi sebelum menerima pinangan klub Eropa. Ousmane Dembele melancarkan serangan balik ke Barcelona. Striker asal Prancis itu tak mau seenaknya diperas oleh klub. Pernyataan Dembele di media sosial Instagram itu sebagai respon atas komentar Direktur Barcelona, Matteo Alemany. Alemany sempat mengkonfirmasi bahwa Dembele harus pergi sebelum 31 Januari 2022 karena terus-terusan menolak kontrak baru dari klub. Dembele lalu berpendapat bahwa masa depannya ada di tangan agennya dan dirinya hanya ingin bermain, menyindir hubungannya dengan Barca seperti sebuah pemerasan. Bintang Napoli Dries Mertens tak tertarik mengikuti jejak Lorenzo Insigne yang akan segera hengkang menuju Major League Soccer (MLS). Seperti diberitakan sebelumnya, Insigne akan segera meninggalkan Napoli dan bergabung dengan klub MLS Toronto FC. Pemain asal Italia tersebut dilaporkan akan mendapatkan gaji sebesar 15 juta dolar AS atau sekitar 214,7 miliar rupiah per tahunnya. Namun, bayaran tinggi Insigne tidak membuat pemain Napoli lainnya seperti Dries Mertens tergiur untuk meniti langkah yang sama. Meski kontraknya segera habis,
Mertens tetap bertekad untuk bertahan di Napoli. Everton sedang sibuk mencari pelatih baru untuk menggantikan Rafael Benitez yang baru saja dipecat. Salah satu yang masuk daftar adalah pelatih AS Roma, Jose Mourinho. Namun, The Special One masih tidak tertarik. Mourinho dilaporkan merasa bahagia di Roma. Menurut laporan sejumlah media, juru taktik asal Portugal itu masih ingin terus menjadi pawang Il Lupi. Dia bahkan enggan menanggapi jika tawaran itu nantinya benar-benar disodorkan kepadanya. Alasannya karena dia ingin meraih sukses dulu bersama Roma. PSG menggelontorkan ratusan juta euro, yakni senilai 222 juta euro untuk merekrut Neymar dari Barcelona pada tahun 2017 lalu. Kini, performa dan kontribusi Neymar masih jauh dari ekspektasi fans dan juga tim. Neymar terus-menerus cedera, melewatkan banyak pertandingan penting. Menurut catatan Goal, Neymar telah menderita sekitar 7 cedera berbeda sejak awal bergabung dengan PSG. Dia absen selama berbulan-bulan, total melewatkan 96 pertandingan, hampir 100 laga absen. PSG beruntung masih punya pemain-pemain top lain seperti Kylian Mbappe dan Lionel Messi. Jadi, kehilangan Neymar tidak terlalu mengganggu. Kabar buruk akhirnya benar-benar hadir untuk Barcelona. Ansu Fati yang belum lama ini pulih dari cedera harus kembali menepi karena cedera yang dialaminya ketika memperkuat Blaugrana menghadapi Athletic Bilbao di babak 16 besar Copa del Rey kemarin. Barcelona mengumumkan bahwa Ansu Fati mengalami cedera di bagian bisep femoralis kaki kirinya dan harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui seburuk apa cedera tersebut. Namun, diperkirakan Ansu Fati akan absen hingga 2 bulan ke depan. Adama Traore dikabarkan akan meninggalkan Molineux bulan ini. Hal itu terungkap setelah Wolverhampton Wanderers dan Tottenham Hotspur makin dekat untuk menyetujui kesepakatan. Wolves sempat menolak tawaran sebesar 15 juta pounds atau 291 miliar rupiah dari Spurs awal pekan ini karena dianggap terlalu kecil. Tottenham pun kemudian menaikkan tawaran mereka 20 juta pounds atau 388 miliar rupiah yang tampaknya tidak terpaut jauh dengan yang diinginkan Wolves. Kedua pihak berharap kesepakatan transfer Traore ini akan segera selesai. Manchester City dikabarkan sepakat untuk merekrut bintang River Plate Julian Alvarez, membuat mereka sukses menikung MU yang juga menginginkan Alvarez. Pemain 21 tahun ini dianggap sebagai satu di antara prospek paling cemerlang di sepak bola Amerika Selatan saat ini. Menurut jurnalis Hernan Castillo, The Citizen akan menutup kesepakatan untuk menandatangani Alvarez. Sementara, River Plate sudah membidik Ezequiel Barco dari Atalanta United sebagai penggantinya. Saga transfer Kylian Mbappe nampaknya akan segera berakhir. Penyerang PSG itu dilaporkan akan bergabung dengan Real Madrid di musim panas nanti. Pakar jurnalis Eropa bernama Gemma Soler berkata kepada ESPN, Real Madrid merasa bahwa transfer ini Mbappe ke Madrid sudah hampir selesai. Hal itu diungkapkan oleh Soler. Presiden Madrid optimis bisa mendapatkan Mbappe karena mereka sudah lama mendekati sang striker. Soler juga menyebut bahwa Madrid tidak perlu menunggu hingga akhir musim untuk mendapatkan Mbappe. Mereka dilaporkan bisa mengumumkan transfer Mbappe dalam waktu dekat karena mereka sudah bisa mengikatnya dengan perjanjian prakontrak. Juventus akan menurunkan gaji sejumlah pemain yang kontraknya habis pada musim panas ini. Ada 6 pemain yakni Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Desciclio, Mattia Perin, dan Carlo Pinsoglio. Dybala saat ini punya gaji 7,3 juta euro per tahun. Sebelumnya, Juve dan Dybala sempat dikabarkan mencapai kesepakatan pembaruan kontrak dengan bayaran 10 juta euro per tahun. Namun dengan situasi finansial ini, Juve kabarnya akan mengubah penawarannya untuk Dybala. Juve akan melanjutkan proses negosiasi dengan Dybala dan kelima pemain lainnya pada Februari. Kapten Real Madrid Marcelo dijatuhi hukuman larangan bermain dalam 3 pertandingan domestik Spanyol. Larangan menyusul kartu merah yang diberikan ke bek asal Brasil tersebut saat laga Copa del Rey, Elche versus Real Madrid. Copa del Rey sebenarnya memiliki peraturan hanya melarang main 1 pertandingan bagi pemain terkena kartu merah. Namun, larangan itu kabarnya ditambah karena komentar kritis yang disampaikan Marcelo pada wasit Jorge Figueira Vázquez
saat memberikan kartu. Gelandang serang asal Brasil yang kini bermain di Shanghai Port, Oscar, dilaporkan bersedia menerima pemangkasan gaji demi bergabung dengan Barcelona pada jendela transfer Januari 2022 ini. Sebagai informasi, Oscar merupakan pemain dengan bayaran tertinggi kelima di panggung sepak bola dunia. Ia dilaporkan mendapatkan bayaran 25 juta dolar AS atau sekitar 337 miliar rupiah per tahunnya. Oscar diklaim berharap bahwa peralihannya ke klub Eropa sekelas Barcelona dapat membuat jalan baginya kembali masuk ke skuad timnas Brasil pada Piala Dunia 2022 mendatang. Manchester United kemungkinan besar tak akan diperkuat Cristiano Ronaldo saat melawan West Ham United akhir pekan ini. Ronaldo disebut belum fit betul. Pelatih Ralf Rangnick mengkonfirmasi Ronaldo bermasalah dengan lehernya. Dia belum tahu apakah CR7 bisa diturunkan saat MU menjamu The Hammers. Jika Ronaldo absen, maka MU akan merugi mengingat dia andalan di lini serang dengan 14 gol di seluruh kompetisi. Selain Ronaldo, Victor Lindelof juga akan absen membela MU dalam laga menghadapi West Ham. Bek Swedia itu ingin menemani istrinya yang masih syok setelah rumah mereka disusupi orang tak dikenal. Pada saat Lindelof bermain melawan Brentford 2 hari lalu, ada orang tak dikenal berusaha masuk ke rumah Lindelof. Maja langsung berinisiatif untuk bersembunyi bersama anak-anaknya di suatu ruangan dan menguncinya. Tak dilaporkan apakah ada barang-barang yang hilang, namun Maja serta kedua anak Lindelof selamat dan tak terluka sedikit pun. Thomas Partey mendapat kartu merah saat Arsenal tumbang melawan Liverpool di Piala Liga Inggris. Partey pun menjadi sasaran kekecewaan fans Arsenal selepas pertandingan. Kehadirannya di lapangan dianggap tidak memberikan kontribusi apapun menanggapi kritikan para penggemar. Partey menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial. Dia mengaku kecewa dengan apa yang dialaminya dalam laga itu, plus kegagalan dirinya bersama timnas Ghana di Piala Afrika beberapa jam sebelum duel Arsenal versus Liverpool. Aston Villa memperpanjang kontrak kiper asal Argentina, Emiliano Martinez di Villa Park hingga 2027. Villa memperpanjang kontrak Martinez karena kiper yang didatangkan dari Arsenal itu dinilai berprestasi. Villa sangat terkesan atas reputasi Martinez, apalagi di musim pertamanya. Dia membuat catatan mengesankan 15 kali tak kebobolan, yang menyamai rekor Villa dalam Liga Premier. Kemenangan telak 18-0 Timnas Putri Australia atas Timnas Putri Indonesia menorehkan rekor berkelas bagi salah satu pemain Australia, yakni Samantha Kerr. Samantha Kerr yang bermain untuk Chelsea sukses menjadi top skor sepanjang masa Timnas Australia lintas gender. Dia tercatat mengemas 5 gol dalam kemenangan 18-0 Australia atas Indonesia. Torehan itu membuatnya kini telah mengoleksi 54 gol untuk Australia. Jumlah itu unggul 4 gol dari pemegang rekor sebelumnya, yakni pemain timnas putra Tim Cahill. Laga pekan ke-24 Liga Inggris akan mempertemukan Chelsea versus Tottenham Hotspur di Stamford Bridge pada Minggu 23 Januari pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Melawan Tottenham nanti, Tuchel memberikan para pemainnya jeda istirahat setelah melawan Brighton pada tengah pekan kemarin. Di sisi tim tamu, mereka sedang dalam euforia dan mental yang sangat bagus setelah menang dramatis melawan Leicester City pada pekan lalu. Kemenangan ini juga menjadi obat karena ditundanya laga melawan Arsenal pada pekan ke-22 kemarin. Kedua tim ini diprediksi akan bermain terbuka. Liga Italia akhir pekan ini akan menyajikan duel seru AC Milan versus Juventus Senin dini hari besok. AC Milan menghadapi laga ini dengan misi untuk bangkit. Rossoneri menelan kekalahan menyakitkan dari Spezia dengan skor 1-2 di pertandingan terakhirnya. Sementara itu, Juventus sedang dalam tren positif di Liga Italia. Pasukan Massimiliano Allegri itu tidak terkalahkan dalam 8 pertandingan terakhirnya dengan memenangi 6 laga di antara. Kemudian Copa del Rey di babak 16 besar dilangsungkan di markas RFEF di Las Rozas pada Jumat 21 Januari. 8 tim yang tersisa semuanya berasal dari La Liga. Laga hanya akan dihelat sekali pada 2 Februari 2022 mendatang, dengan tim tuan rumah juga dipilih dengan undian. Real Madrid harus bertandang ke markas Athletic Bilbao. Selain itu, ada duel 2 tim bernama Real, yakni Sociedad lawan Betis. Di tempat lain, Valencia akan menjamu Cadiz,
sedangkan Rayo Vallecano akan melawan Mallorca.